Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan sedikit saja lanjutan kemarin untuk rumus-rumus tertentu seperti yang saat ini kalian sudah lihat, yaitu rumus standar deviasi, rumus varian ragam, dan rumus simpangan rata-rata. Mungkin kemarin saya pisah saja karena pembahasan ini cukup lumayan ya agak-agak berat lah. Tapi kalau kalian perhatikan dengan baik, pasti kalian akan bisa. So, mari kita langsung saja pelajari rumusnya. Nah, di sini ada rumus-rumusnya yang kalian lihat. Untuk simpangan rata-ratanya di sini kalian lihat data tunggal, data kelompok. Ini varian ragam atau disebut var atau S2 sebenarnya, fxi dikurang x rata-rata kuadrat per n. Nah, data kelompok sama juga ya, fxi dikurang x rata-rata kuadrat per n. Nah, untuk standar deviasi ini ada data tunggal, standar deviasi SD seperti ini ya. Kalian lihat sendiri saja dengan seksama. Nanti kita akan praktikkan. Jadi ada dua juga untuk data kelompok seperti ini. Ada yang seperti ini, ada ini. Ini sebenarnya bukan data kelompok sih, sebenarnya lebih ke data tunggal lah. Cuma dia praktiknya hampir sama dengan data kelompok, mirip-mirip aja. Langsung kita ke yang pertama, contoh pertama. Misalkan tentukan simpangan rata-rata ragam atau varian dan simpangan baku dari data 4, 5, 8, 4, 6, 9, 4, 7, 5. Nah, kita lihat di sini untuk X rata-ratanya, kita lihat harus dijumlahkan semuanya. Bilangan yang ada di soal harus kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan sejumlah banyak datanya. Ada 10, berarti ini dijumlahkan baru dibagi 10. Hasilnya di sini adalah 60/10. Maka rata-ratanya ya tinggal kita coret saja seperti ini. Hasilnya 6. Kemudian ini SR, itu data tunggal ya. Nah, di sini kalian harus perhatikan. Ini tanda ini nilai mutlak ya. Artinya kalau nanti kalian jumlahkan di sini hasilnya negatif, tetap dia dijadikan positif. Misalkan ini 4 dikurang 6, berarti kan ini sama dengan min 2. Ini juga 5 kurang 6 min 1. Kan ini hasilnya negatif ya, tapi nanti harus dijadikan positif semua. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya 6, 2, 0, 1, 4, 3. Dari mana nih? Ya, ini kan min 2 dijadikan positif 2 ya. Jadi hasilnya kan 3 dikali 2. Ini 2 juga dari ini kan kita positifkan menjadi 2 dikali 1. Ini 0, ini 1. Nah, ini juga 2 dikali ya, hasil pengurang dari 8 kurang 6 adalah 2. Nah, ini 3. Jadi 6 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 4, 2 kali 2 ya, tambah 3. Maka hasilnya adalah
Iya, 16. Simpangan rata-ratanya 16. Kemudian varian atau ragam. Ini rumusnya. Seperti ini ya. Nah, kalian lihat di sini apa bedanya sama yang di atas? Ya, kalau yang di atas tidak ada kuadratnya, kalau ini dikuadratkan. Jadi semuanya dikuadratkan. Bedanya itu aja. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah ada n-nya atau banyaknya data. Ini kalau banyaknya data adalah ada 10 ya. Ini dari sini ya. Kemudian kalau kita jumlah ini sama ya, 4 dikurang 6 min 2. Tapi karena tadi kan saya bilang kalaupun dia negatif tetap dijadikan positif, maka menjadi 3 dikali 2 pangkat 2. Ini 5 kurang 6 1 pangkat 2 kali 2. Kemudian ini 6 dikurang 6 0 pangkat 2. Ini 1 pangkat 2. Nah ini 2 dikali 2 pangkat 2. Dan terakhir 3 pangkat 2. Hasilnya ya, ingat pangkat itu lebih dahulu dioperasikan, kecuali ada tutup kurung atau buka kurung ya. Nah ini kan sudah ada ketahuan 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 12. 1 pangkat 2 1 kali 2 2. Nah ini 0 pangkat 2 tetap 0. 1 pangkat 2 1. Nah ini 2 pangkat 2 adalah 4 kali 2 8. 3 pangkat 2 9 per 10. Jadi hasilnya 32 per 10 sama dengan ini tinggal dibagi 10 saja menjadi 3,2. jadi varian atau ragamnya adalah 3,2. Kemudian maaf sebentar. Nah kemudian ada standar deviasi. Ini penting. Nah di sini ada S sama dengan ini sigma yang tadi ya. Bedanya apa dengan ini? Dengan varian? Ya, bedanya adalah kalau dia diakarkan lagi. Jadi nilai yang ada di sini, yang ada di varian kita akarkan. Jadi S sama dengan 3,2 akar dari sini ya. Hasilnya adalah 1,79. Nah seperti itu anak-anak, untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Nah di sini mencari simpangan rata-rata ragam varian standar deviasi data tunggal. Ini contohnya seperti ini. Nyari F. Nah kemudian nanti kalau ada soal ini harus kalian pahami di sini ya. Ini sama sama ini, cuma ini lengkap. Kita harus menghitung apa? Iya, menghitung fx nya dulu. Caranya tinggal dikalikan ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 kali 1 4. 5 kali 2 10. 6 kali 1 6 dan seterusnya. Dan yang ada di sini kalian lihat, di sini tuh x dikurang x ya. Sebenarnya ini x yang ini adalah ini ya, ini x. Nah rata-ratanya kita harus nyari rata-ratanya. Nah mencari rata-rata itu adalah fx sama per n 154 ini ya. Nah ini 154 per 20 dari sini
hasilnya adalah 7,7. Nah, inilah yang tadi saya bilang ini area mutlak ya. Jadi walaupun dia negatif, dia tetap dijadikan positif, maka berubah karena kalau 2 dikurang 7,7 sebenarnya min 5,70. Nah, karena dia mutlak berarti tetap dipositifkan menjadi 5,7 ya. Kemudian 4 dikurang 7,7 adalah hasilnya 3,7. Terus 5 dikurang 7,7 hasilnya 2,70. Terus 6 kurang 7,7 hasilnya 1,70. Terus 7 dikurang 7,7 hasilnya 0,70 dan seterusnya. Kemudian di sini ada fx dikurang xi. Nah, setelah kita udah menentukan semua ini ya, kemudian apa nih, ada lambang f. F itu ini ya, ini f nya, ini f itu dari sini, berarti f 1 dikali dengan 5,70 hasilnya 5,70. 1 dikali 3,70 sama dengan 3,7 atau 3,70. 2 kali 2,70 5,4. 1 kali 6 1 kali 1,70 sama dengan 1,7. 2 dikali 0,70 sama dengan 1,4. 2 dikali 0,30 0,6 dan seterusnya. Lalu kita jumlah, hasilnya 35,80. Kemudian ini x kuadrat. Nah, kalian lihat lambangnya di sini ya. Berarti ini hanya dikuadratkan saja. Hasilnya segini. Ini dikuadratkan hasilnya ini. Ini dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian ini dikuadratkan hasilnya ini dan seterusnya. Setelah itu kalian jumlah, hasilnya adalah 63,92. Kemudian ini yang terakhir apa bedanya? Iya, dikali dengan si f nya. Jadi ini dikali dengan f nya. 1 dikali 3,2,49 3,2,49. 1 dikali 13,69 13,69. Kemudian ini 2 dikali 7,29 sama dengan 14,58. Kemudian 1 dikali 2,89 tetap 2,89. Kemudian 2 dikali 0,49 0,98 dan seterusnya. Lalu kita jumlah. Nah, ketemulah 94,2. Nah, rumus simpangan rata-rata ini SR sama dengan sigma fx dikurang xy. Berarti kalian hanya melihat yang bagian ini dia 35,80 ya, yang kalian lihat hanya ini. Kemudian varian atau ragam s kuadrat fxi dikurang s kuadrat per n. Nah, kalian lihat dari mana? Ya, ini yang terakhir 94,2, n nya adalah 20. Jadi 94,2 per 20 hasilnya 4,71. Baik, kemudian standar deviasi. Ini S sama dengan akar dari, ini kalian lihat apa yang tadi ya, sama seperti ini, hanya ini langsung kita akarkan saja karena kita sudah menghitung bagian dari varian ini. S sama dengan 4,71 dan hasilnya sama dengan 2,17. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, mencari simpangan rata-rata, ragam atau varian dan standar deviasi dari data kelompok. Contoh ini seperti ini, nilai 50,54 F
Ini sudah ada semua ya. Kalau nanti di soal cuma ada F ini, ya berarti kalian harus ngitung dari awal, mencari nilai titik tengah. Di titik tengah ya, 52, 57. Dari mana 52 ini? Ya dari sini tadi. Tengah-tengah antara 50 sampai 54 tuh tengah-tengahnya berapa? Kemudian ini juga tengah-tengahnya berapa? Kalau sudah, baru kita masuk ke sini, F dikali XI. Artinya ini dari 4 dikali 52, ini 8 kali 57 hasilnya ini, 14 kali 62 hasilnya segini, 35 kali 67 hasilnya ini, 27 kali 7,72 sama dengan ini, dan seterusnya. Nah, di jumlah N nya 100, ini FXI nya jumlahnya 6760. Ini yang tadi XI, berarti ini dikurang rata-rata. Nanti saya lihatkan rata-ratanya. Ini adalah rata-rata dari yang tadi ini ya. Ini rata-ratanya adalah 67,6. Jadi 15,6 itu hasil dari 52 dikurang 67,6, dan ini ada harga mutlak. Artinya walaupun negatif hasilnya tetap di positif. Ini kemudian hanya dikalikan dengan ini dikali dengan F-nya. Jadi 4 dikali 15,6 hasilnya 62,48 kali 10,6 hasilnya 84,8, dan seterusnya sampai terakhir baru kita jumlah semua nih. Hasilnya 493,2. Kemudian ini XI dikurang rata-rata dikuadratkan. Berarti ini udah kita ketemu, tinggal dikuadratkan. Hasilnya ini 10,6 kuadrat hasilnya ini, 5,6 kuadrat hasilnya ini, 0,6 kuadrat hasilnya ini, 4,4 kuadrat hasilnya ini, 9,4 hasilnya hasil kuadratnya ini, dan 14,4 hasilnya kuadratnya ini. Kemudian yang terakhir adalah F XI dikurang X kuadrat. Nah, berarti yang ini tinggal dikali dengan F nya aja. 4 kali 243,36 hasilnya ini, kemudian 8 dikali 112,36 hasilnya ini, sampai terakhir baru kita jumlah hasilnya adalah 4264. Nah, langkah-langkahnya yang tadi, kalian pertama emang harus nyari rata-rata. Ini FXI kali N yang tadi ya, hasilnya ini berasal dari sini ya rata-ratanya. Kemudian mencari XI dikurang X rata-rata, nilai tengahnya itu XI dikurangi nilai rata-rata X. Terus mencari FXI dikurang X, jadi nilai XI per min X dikali dengan frekuensinya, karena ini ada F nya. Ketika kalian sudah menemukan ini, tabel berikutnya, maksudnya kolom berikutnya adalah tinggal dikali dengan F. Kemudian untuk mencari XI min X rata-rata kuadrat, berarti ini hanya dikuadratkan saja. Nilai yang ini kita kuadratkan. Ini mencari FXI di min X rata-rata pangkat 2, berarti ini tinggal di kali dengan F nya. Seperti ini ya, nilai yang ini kita kalikan dengan F nya, jadi ketemu semua. Nah, rumus simpangan rata-rata ini kita jawab soalnya. FXI min X per N. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita lihat ya, 4903,2 per N nya adalah 100. Jadi sebenarnya maaf ini salah ya.
harusnya 4,932. Ya harusnya 4,932, bukan 49 ini ya. Oke, lanjut. Ini masih yang sama. Ini udah kita cari. Ini sudah 49,3,2 yang tadi. Ini harusnya 4,932. Nah, mencari varian atau ragam, ini fxi per x kuadrat per n. Nah, ini tinggal kalian lihat 4264 per 100. Nah, berarti hasilnya adalah 42,64. Kemudian standar deviasinya tinggal yang ini kita kuadratkan saja ya, kita kuadratkan menjadi 4 akar 42,64, hasilnya 6,529 ya. Kita udah ketemu semua. Tadi isiman rata-ratanya 4,932. Kemudian untuk varian atau ragam hasilnya adalah 42,64 dan standar deviasinya 6,529. Oke, misalkan ini hitunglah standar deviasi dari data di bawah ini. Ini misalkan datanya seperti ini, kalau ada tabel ya. Ini nomor, ini 30, 40, ini bukan frekuensi ya. Ini nomor. Kita jawab. Nah, kita harus menemukan ini. Kalau seperti ini bentuknya, kalian hanya perlu dua ini aja, x dan x kuadratnya saja yang kalian perlukan, karena kita pakai rumus yang ini jadi lebih mudah. Ini udah kita ketemu hasilnya. Sigma dari x kuadrat adalah ya 36.200, dan ini dari sini ya sigma dari 580. Ini sigma x ya, yang bukan kuadrat, per 10 pangkat 2. Kemudian ini tinggal kita coret saja. Ini juga kita tinggal coret. Hasilnya 3620 dikurang 58 kuadrat. Kemudian standar deviasinya ini tinggal 3 akar 3620 dikurang 3364. Hasilnya ini, nah, hasilnya adalah akar dari 256, yaitu sama dengan 16 ya. Jadi bedanya sama yang tadi sebelumnya, kalau ini datanya cuma ada x saja, berarti kalian hanya perlu mencari x kuadratnya saja, jadi tidak harus mencari yang kayak tadi, kecuali diketahui f nya. Berarti kalian harus menghitung dari awal sampai yang fx dikurang x rata-rata dikuadratkan. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah latihan kalian. Kalian perhatikan, ada 2 soal saja. Kalian kerjakan dan hasilnya dikirim lewat Google Classroom. Kalian nanti tinggal upload saja di Google Classroom. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu belajar untuk ingin bisa. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di kemudian hari dengan tatap muka. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.